Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada kesempatan siang ini dan diberi kesehatan bisa berkumpul dalam rangka tugas saya yang ATL rencana tindak lanjut. Yang pertama, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Suryawadi Biono, Kepala Sekolah SDS 25 Agro, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang bersedia hadir dalam kegiatan saya, di mana kegiatan ini adalah program saya yang terakhir, yaitu rencana tindak lanjut tentang kegiatan PKG selama 3 bulan ini, di mana selama 10 minggu pertemuan dan kami daring, yaitu 19 kali tatap maya dan 7 hari tatap muka. Dan alhamdulillah kesempatan ini, tugas ini kami ditugaskan, saya sendiri ditugaskan untuk membuat suatu program yang ada di sekolah, yaitu ada 9 item atau 9 set yang akan saya paparkan di sini. Yang pertama adalah judul program atau kegiatan. Judul program atau kegiatan yaitu Rancangan Pembelajaran Berbasis Proyek atau BL, Problem Based Learning, dengan menggunakan permainan tradisional Gobak Sodor sebagai aktivitas utama untuk mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan fisioka di tingkat SD, yaitu saya ambil kelas 1, 2, dan 3. Lalu apa yang melatar belakangi? Kedua, melatar belakangi program ini, kegiatannya adalah permainan tradisional merupakan sarana untuk mengenal anak-anak pada nilai budaya dan norma-norma sosial yang diperlukan untuk mengadakan hubungan atau kontak sosial dan memainkan peran sesuai dengan kehidupan sosial dalam masyarakat. Lalu kedua adalah Gobak Sodor. Gobak Sodor itu adalah permainan tradisional Indonesia yang dimainkan oleh 2 tim yang saling berhadapan untuk menghalangi tim lawan mencapai garis akhir. Permainan ini membutuhkan ketekasan, kecepatan, dan kelincahan. Gobak Sodor juga mengandung nilai-nilai budaya serta melatih keterampilan fisik dan sosial. Lalu yang ketiga yang paling belakang adalah sport education model atau disebut dengan SEM. SEM ini adalah model pembelajaran olahraga yang menempatkan peserta didik dalam berbagai peran yang terkait dengan penyelenggaraan suatu olahraga. Maksudnya SEM ini saya akan berprogram SEM, yaitu di kelas semua kelas 1 sampai kelas 6, di mana nanti sebagai penelitiannya itu adalah peserta didik sebagai ketua penelitiannya, sebagai wakil, sebagai sekretaris, bendahara, bahkan nanti ada seksi konsumsinya, ada seksi perlengkapan pertandingan. Nanti kita libatkan yaitu anak-anak kelas 1 sampai kelas 6. Lalu yang ketiga adalah tujuan program. Tujuan program ini yang pertama mengembangkan keterampilan motorik khususnya ketangkasan dan koordinasi. Yang kedua adalah menerapkan permainan menggunakan sport education model atau SEM. Yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman peserta didik tentang permainan tradisional. Yang keempat adalah membangun profil pelajar Pancasila, kebinekaan global, gotong royong, dan bernalar kritis. Lalu yang keempat, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, mengembangkan keterampilan motorik khususnya ketangkasan dan koordinasi.
Yang kedua, menerapkan permainan menggunakan sport education model. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang permainan tradisional. Yang keempat, membangun profil Pancasila, kebinekaan global, gotong royong, dan bermanfaat. Yang kelima, peserta didik mampu menguasai teknik dasar gobak sodor dan menunjukkan ketangkasan dan koordinasi yang baik. Yang keenam, guru sebagai fasilitator dalam aktivitas permainan gobak sodor dengan tetap melakukan pengawasan dan mempertimbangkan terkait dengan pengetahuan peserta didik. Lalu yang ketujuh, peserta didik memahami bahwa permainan tradisional bukan hanya hiburan tetapi juga bagian dari warisan budaya bangsa. Yang kedelapan adalah fokus utama dalam menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang sejalan dengan mengedepankan kebinekaan global, gotong royong, dan bernalar kritis. Lalu kelima, ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur program ini akan dilakukan dalam bentuk proyek selama 4-6 minggu dengan kegiatan terstruktur setiap minggunya yang meliputi sesi latihan, pertandingan, evaluasi, dan diskusi reflektif. Dan kedua adalah mitra dalam komunitas belajar. Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh semua jenjang, diantaranya kelas rendah dan kelas tinggi. Akan tetapi program ini akan berlangsung dengan keaktifan peserta didik yang berada di kelas tinggi sebagai struktur kepanitiaan dan peserta, sedangkan untuk kelas rendah sebagai peserta dan support team. Support team itu artinya sebagai supporter. Minimal peserta didik mendapatkan pengalaman dan pengetahuan tentang permainan tradisional gobak sodor atau disebut hadap. Itu tadi yang sesuai dengan yang SEM tadi, sport education model tadi. Lalu yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Di sini meliputi aset sekolah, yaitu modal manusia. Modal manusianya ada kepala sekolah, guru, dari guru kelas dan guru mapel lainnya, peserta didik, orang tua, dan komite. Lalu berikutnya adalah modal sosial. Di sini ada modal sosial kerjasama antara dukungan eksternal warga sekolah dan internal. Dukungan eksternal ini warga sekolah maksudnya antara pihak, baik kepala sekolah, guru, baik orang tua, itu bekerjasama mendukung dalam program ini. Internal adalah kita memberikan selalu motivasi kepada peserta didik tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Lalu yang berikut adalah modal finansial. Modal finansial ini ada tadi dari dana bos dan partisipasi orang tua. Lalu berikut adalah modal fisik, sarana dan prasarana lapangan, pon, dan speaker aktif. Lalu berikut adalah modal lingkungan, ada fasilitas kesehatan, PS, dan kotak kegiatan. Lalu yang ketujuh, rencana evaluasi. Ada tiga, yaitu evaluasi proses. Selama kegiatan, guru akan mengamati partisipasi dan perkembangan peserta didik dalam setiap peran, menilai kerjasama tim dan sikap sportivitas. Lalu kedua adalah evaluasi keterampilan. Keterampilan motorik akan dievaluasi berdasarkan kemampuan peserta didik dalam bermain gobak sodor. Lalu ketiga adalah evaluasi sikap dan nilai sosial. Sikap dan kerjasama, kepemimpinan, dan penghargaan terhadap budaya akan dievaluasi melalui lembar observasi dan refleksi yang diisi oleh peserta didik setelah proyek selesai. Lalu kedelapan adalah kemungkinan tantangan dengan kegiatan program ini. Yang pertama adalah kesulitan peserta didik dalam memahami aturan permainan tradisional gobak sodor. Itu yang pertama tantangannya. Yang kedua adalah tidak semua peserta didik menunjukkan antusiasme yang sama pada permainan tradisional gobak sodor. Lalu yang ketiga tantangannya adalah waktu yang terbatas untuk menyelesaikan proyek ini. Lalu yang keempat tantangannya cuaca yang tidak menentu, dan kelima adalah menggali potensial dan kreativitas peserta didik. Itu adalah
kedua adalah keterlibatan guru pada kegiatan. Artinya semua guru itu terlibat dalam kegiatan tersebut. Lalu yang berikut adalah memberi semangat. Nah, kita memberi semangat dan motivasi agar mereka lebih percaya diri pada saat pelaksanaan kegiatan. Demikian itu adalah 9 skill yang dilaksanakan dalam program. Lalu ada alur belajar plus proyek. Terlewat selanjutnya kesimpulan. Dengan menerapkan SEM atau Sport Education Model dalam permainan bola sodor, diharapkan kegiatan ini mampu memberikan pengalaman yang menyeluruh dan bermakna bagi peserta didik dalam pembelajaran videokan dan meningkatkan keterampilan fisik, sosial serta pemahaman mereka tentang budaya lokal. Demikian pemaparan dan presentasi saya tentang program yang akan dilaksanakan. Rencana saya ingin saya laksanakan pas setelah penilaian akhir semester itu akan saya adakan namanya turnamen bola sodor. Itu nanti pesertanya itu dari siswa, penelitiannya juga dari siswa. Nah itu saya harapkan nanti dukungan dari Bapak Ibu dan Pak Soal juga untuk selalu memberi arahan atau masukan juga nanti pas kegiatan berlangsung. Jadi demikian dari saya, pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ucapkan mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Nah, kalau ada tanyakan tentang kegiatan kita, kalau tidak juga ada Bapak. Oke, demikian dari saya. Kepada terima kasih atas perhatiannya. Semoga program ini sukses berhasil pada saat kegiatan nanti.